Portal News. Kritis, tajam, dan akurat. Di panggung geopolitik abad ke-21, narasi kekuatan negara-negara besar bukan lagi soal siapa punya jumlah tank terbanyak atau kapalnya paling banyak. Kekuatan itu relatif, multidimensional, dan dipengaruhi oleh aliansi, teknologi, ideologi, serta daya tahan ekonomi. Iran, Israel, dan Amerika Serikat masing-masing duduk pada posisi yang unik dalam matriks ini, dan konflik terkini memaksa kita membaca ulang pola kekuatan yang selama ini dipahami secara tradisional. Mulai dari ukuran konvensional, AS berdiri di kelas liga teratas. Anggaran militer Washington menginjak $20 triliun, lewat jauh dari daftar anggaran militer negara lain. Kekuatan personel, alutsista, dan capability proyeksi kekuasaan globalnya jauh melampaui pesaing regional manapun. Ini bukan hanya soal jumlah, tetapi kemampuan untuk mendorong ratusan pesawat, kapal induk, dan sistem logistik kemana saja di muka bumi dalam hitungan hari. Dalam operasi militer besar-besaran terbaru di kawasan Timur Tengah, AS memimpin kampanye udara dan laut dengan penekanan pada dominasi teknologi dan proyeksi kekuatan dari laut ke ruang angkasa serta siber. Ini adalah kekuatan yang dalam teori power projection mendefinisikan ulang apa artinya dominasi militer di era modern. Tidak hanya jumlah, teknologi menjadi kata kunci bagi Israel. Dengan populasi yang jauh lebih kecil dan ekonomi domestik yang tidak sedemikian besar dibanding AS, Israel tetap mempertahankan apa yang disebut kualitatif militer age, jet tempur canggih, sistem pertahanan rudal seperti Iron Dome dan David Sling, serta kemampuan intelijen yang mumpuni. Militer Israel diukur bukan hanya dengan berapa banyak pasukan yang dimilikinya, tetapi kemampuan untuk memaksimalkan keunggulan teknologi untuk komando dan pengendalian pertempuran. Israel juga adalah pusat inovasi militer, dari siber hingga drone, yang secara efektif dapat menutup celah jumlah personel yang jauh lebih kecil dibanding Iran. Sementara itu, Iran menonjol dalam bentuk kekuatan yang berbeda, volume, jaringan proksi, dan kapasitas rudal balistik yang luas. Iran memiliki pasukan aktif dan cadangan dalam jumlah jauh lebih banyak daripada Israel. Populasi hampir 9 kali lebih besar, memberinya cadangan sosial dan demographic depth yang sulit ditandingi dalam perang panjang. Lebih penting lagi, Iran mengoperasikan jaringan proksi seperti Hizbollah dan milisi pro-Teheran lain di Irak, Suriah, Lebanon, dan Yaman sebagai bagian dari strategi pertahanan asimetrisnya, yang secara efektif memaksa musuh menghadapi konflik di banyak front sekaligus tanpa menguras kekuatan inti militer mereka sendiri. Rudal balistik dan drone juga menjadi fokus utama Iran, memberi mereka kapabilitas serangan jarak jauh yang relatif murah dan sulit dicegah seutuhnya oleh pertahanan musuh. Jika ingin menimbang celah di antara ketiganya, kita masuk pada dimensi yang sering diabaikan oleh statistik formal. Diplomasi dan aliansi adalah kekuatan dalam dirinya sendiri. Israel secara strategis bergantung pada dukungan AS yang menyediakan bantuan miliaran dolar dan akses ke teknologi militer paling mutakhir. Keputusan politik Washington tidak hanya menentukan outcome militer, tetapi juga apakah konflik itu akan meluas atau teredam di depan publik global. Iran di sisi lain relatif terisolasi dari sebagian besar ekonomi besar akibat sanksi, tetapi mendapatkan ruang diplomatik lewat hubungan tidak langsung dengan kekuatan besar seperti China dan Rusia yang menolak dominasi Barat serta berupaya menyeimbangkan pengaruh di kawasan. Dalam kerangka geopolitik yang lebih luas, kemampuan ketiga aktor ini tidak hanya soal opsi militer, tetapi tentang bagaimana mereka mempengaruhi persepsi, narasi, dan keputusan strategis global. Amerika Serikat memiliki kapasitas terbesar untuk memaksakan kehendak secara global, tetapi juga paling rentan terhadap etika domestik dan politik pemilihan yang terus berubah. Israel adalah negara kecil dengan teknologi besar, bergantung pada aliansi kuat dengan satu superpower. Iran adalah kekuatan regional yang sangat besar, tetapi terbatas oleh sanksi dan tekanan ekonomi, serta terpaksa mengandalkan strategi non-konvensional untuk mempertahankan diri. Dalam konstelasi ini, tidak ada pemenang tunggal mutlak. Ada simbiosis antara keunggulan militer modern, dukungan aliansi, dan ketangguhan domestik. Ketika AS menekan dengan kekuatan konvensionalnya, Iran menggali kekuatan asimetris. Saat Israel menggunakan keunggulan teknologi, Iran memaksa konflik ke arena di mana jumlah massa dan jaringan proksi menjadi penentu. Dan di tengah semuanya itu, dunia menonton bagaimana perpaduan strategi militer, ekonomi, dan diplomasi membentuk ulang peta kekuasaan abad ini.